إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم. Segenap pengurus Masjid Al-Istiqomah atau Istiqomah, Telkom Lan Maktower, para pengurus MTTG Pusat, para pejabat dan pimpinan Telkom Group yang hadir, jamaah sekalian insan Telkom Group, jamaah sholat zuhur, ibu-ibu, bapak-bapak yang mulakan Allah Ta'ala. Apa kabar semuanya penjenengan? Sehat? Alhamdulillah. Ini kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Pertanda puasa tinggal 6 bulan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, amin, sehat walafiat, amin. Yang aminnya kencang, tahun depan ke Mekah pas liburan sekeluarga, amin. Semoga Telkom tetap berjaya dan berkah, insyaallah. Kita doakan yang tugas dinas di luar kota, insan Telkom Group, Allah mudahkan tugas-tugas amanahnya. Yang mungkin sakit hari ini segera Allah sembuhkan, Allah nasyatkan fisiknya, Allah berikan kesehatan, kesegaran, kebugaran jasmani dan rohani. Yang punya tanggungan, utang piutang, Allah mudahkan untuk membayarnya. Yang punya hajat-hajat, Allah mudahkan untuk menggapai hajat-hajat cita-cita kebaikannya. Allahumma amin. Ibu dan bapak yang rahmati Allah Ta'ala, insan Telkom Group, semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada siang hari ini ceramah atau kajian zuhur kita mengambil tema tentang kepemimpinan, memberikan pencerahan sebagai karakter pemimpin yang kafah. Kalau saya pecah judul topik ini jadi 2 variabel. Pertama adalah berbicara tentang kepemimpinan. Yang kedua, salah satu ciri pemimpin itu memberikan pencerahan, role model, keteladanan. Tak lain dan tak bukan dalam internal agama kita, sebagaimana saya baca tadi ayat-ayatnya, adalah sosok teladan kepemimpinan kita adalah Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasulu qudwatuna, Rasul sebagai teladan kita, contoh, role model. Makanya Michael Hart menulis salah satu buku fenomenal, 100 tokoh pemimpin kaliber di dunia yang berpengaruh. 100 tokoh pemimpin yang berpengaruh di dunia. Nomor 1, Raqmul Awal, number 1, ditulis oleh Michael Hart adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau mengkaji secara objektif, bukan secara subjektif, tapi objektif, diteliti, istiqra, ditengok dari semua aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, surah Al-Ahzab yang sering kita dengar dan kita baca, bahkan kita sudah hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan tentang role model kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai teladan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, yakti teman-teman, sungguh benar-benar, kana eneng ono, lakum sarang panjenengan sedaja, untuk kalian semua, sungguh benar-benar ada untuk kalian semua
ya, fi Rasulillah, dalam pribadi Rasulullah SAW. Baik dia sebagai pemimpin umat, kepala negara, pemerintah waktu itu di Madinah, atau sebagai mas'ul, pemimpin, imam di rumah tangga beliau. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Liman kana yarjullaha wal yaumul akhir, siapa yang mau berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan menyebut Allah dengan banyak. Apa maknanya? Siapa yang mau bertemu Allah selamat di akhirat, maka contohlah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Periodisasi Mekah 13, kemudian ke Madinah 10 tahun. Dahsyat, ya, membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang-orang yang tadinya bermusuhan, tengok keteladanan Nabi. Di masyarakat Madinah begitu datang Nabi, mereka lunak semua, Pak. Bapak tahu di Madinah itu masyarakat yang beragam etnik, nggak lebih kayak kita Indonesia ini. Ini anugerah dari Allah ini, negeri Katulistiwa, negeri Nusantara atau negeri Indonesia ini. Al-Arkhabil namanya. Dalam bahasa Arab Nusantara itu Al-Arkhabil. Ada 3 suku besar yang mendominasi Madinah dari kalangan Yahudi. Apa, Pak? Masih ingat? Ini mengulas. Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Ini dari elemen masyarakat Yahudi. Ada dari musyrik, berantem terus 2 suku besar. Masih ingat dalam sejarah? Suku Aus sama apa, Pak? Bagus, Kamlut. Tahun depan antum ke Pak, Mekah dan Khazraj insyaallah. Aus naon? Sampai suku Aus Khazraj ini berantem terus. Mereka berharap datangnya Nabi penutup nanti, mereka berharap bisa membantu mereka menghadapi 3 suku besar Yahudi tadi. Tengok, Pak. Sebelum datangnya Nabi, mereka berharap nanti ada Rasul yang kami mau minta tolong. Itu musyrik, Aus, Khazraj, Yahudi tadi. Ditambah lagi kaum muslimin tentunya, orang-orang Ansor. Kedatangan Nabi di situ membawa perekat umat, semua diayom. Maka terjadilah nanti, Pak, kesepakatan UU, perjanjian misah, ya, sebagaimana negeri ini dulu didirikan oleh para pendiri bangsa negeri ini, founding father kita. Ada kesepakatan kita, beragam tapi bersatu, saling menghargai. Tengok, ada momen besar di GPK sekarang, aman-aman saja kan, tidak ada apa-apa, nggak usah terlalu ditakuti. Tengok, kurang toleran apa lagi kita. Kalau mau saya ungkit siang ini, kalau kita minoritas di negeri orang, susahnya minta ampun. Tapi kita masya Allah, itulah Islam. Fakta membuktikan itu. Tidak boleh kita mengganggu. Man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang memerangi orang di luar kita, zimmi yang punya MUU kesepakatan, sungguh dia memerangi saya, kata Rasul. Maka terjadi kesepakatan Piagam Madinah yang kita sebut. Oh, semua dipanggil elemen itu sepakat untuk memajukan Madinah, untuk melindungi Madinah dari serangan dari luar. Tidak boleh bersekongkol, musuh dalam selimut atau udang dalam rempeyek. Nanti kemudian merotoli siji-siji. Bani Qainuqa mau membunuh Nabi, Bani Nazir menyalai, kenek dewe-dewe, setong bahasa Madura, diusir. Akhirnya mereka keluar sendiri. Kenapa? Mereka naqdul mitsaq, melanggar perjanjian. Dan ciri yang diterangkan dalam Quran, watak sifat dasar tabiat mereka itu merusak MUU yang sudah disepakati. Naqdul mitsaq yang kudum, mereka merusak perjanjian mereka sendiri. Maka kalau ada di antara kita umat Rasul yang punya sifat seperti itu, sesungguhnya dia mewarisi sifat Yahudi, sama saja.
Cuma beda tampilan, watak tabiatnya sama. Udah sepakat teken, dilanggar sendiri. Nauzubillah min zalik. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah taala, bagaimana sosok Rasulullah SAW sebagai role model kepemimpinan itu bisa panjenengan dan kita buka dalam literasi maroji kitab-kitab sirah. As-Syama'il Al-Muhammadiyah di karang Al-Imam Tirmidzi atau fikih-fikih sirah yang lainnya. Ya, karena Rasulullah SAW ahsanun nasi khuluqan khalqan wa khuluqan. Nabi SAW itu manusia yang paripurna dari aspek penciptaan fisik, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ada beberapa waktu yang lalu viral itu jamaah haji yang dari Afrika, Pak. Tinggi kali, tengok kan? Yang viral hampir 2 meter itu kan. yang dari Afrika itu, yang di Mekah di Guru. Oh, itu kalau main voli Pak langsung nyemes itu Pak. Main basket langsung plung. Nabi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Dari aspek khalqan, ciptaan fisik. Juga wa khuluqan, dari aspek perangai, adab. Semua BUMN ada tagline-nya akhlak, ya kan? Kalau saya ceramah semua hampir BUMN, memang itu tagline-nya akhlak. Ada singkatannya itu, hanya apa, panjenengan lebih paham lah. Jadi Nabi ini dahsyat, ya, dari aspek fisik yang terbaik, the best. Dari aspek karakter, the best. Saya mau coba ini, gali ini. Sebelum diangkat jadi Nabi, Rasulullah SAW itu mendengarkan hal-hal yang tidak begitu bermanfaat saja sudah Allah lindungi, Pak. Nabi kan disebutkan dalam sirah, remaja dia sebelum berdagang itu ngangon apa, Pak? Ngangon apa, Pak? Yar'al ghanam. Ini, Pak, semua nabi dalam hadis, semua nabi sebelum diutus masih muda itu ngangon kambing, Pak. Ini melatih, dalam bahasa Arabnya al-qiyadah, leadership, bahasa Inggrisnya, kepemimpinan, tanggung jawab. Orang ngangon itu gitu. Saya dulu kerjaan saya di Siantar sebelum nyantri di Kudus dari Medan, saya ngangon lembu, Pak. Sampai saya baca itu, belajar, bawa buku taruh di plastik kresek, karena dulu ada Eptanas, Pak. Ingat Eptanas? Saya baca. Kadang-kadang saking capeknya ketidur saya, Pak. Blabrah lembune, tahu blabrah? Tak kemana, tiba-tiba lembunya udah pulang dulu, saya belum, terlambat. Sampai rumah ditegur orang tua, nggak boleh lain kali begini. Tanggung jawab. Nilai-nilai yang tanggung jawab itu ada pada profesi atau orang yang mengembala hewan ternak. Jangan sampai nyerobot tanaman, jangan sampai masuk pekarangan orang. Wah, apa namanya, akhlak kita dengan hewan. Kalau hewannya kita kasari, hewan itu juga kasar. Tapi kalau lembut, dia lembut. Jadi kambing-kambing yang digembala Rasul, yang dimiliki penduduk Mekah itu beda karakternya dengan yang digembala orang selain Rasul. Itu disebut, Pak, dalam sejarah. Bapak buka. Sampai sedemikian karakter Rasul memberikan asar pengaruh kepada hewan, bukan manusia. Apalagi kepada manusia. Beda sekali, Pak. Ya, Nabi mengangon kambing. Satu saat Nabi diajak temannya yang sama-sama remaja, dalam sirah dibuka nanti bab-bab awal, untuk masuk ke satu tempat kayak pameran gitulah ya. Tapi ada di situ nyanyi-nyanyian, apa musik-musik, bang. Nabi ditidurkan oleh Allah. Ketiduran, nggak mendengarkan itu. Ini belum diangkat menjadi Rasul, masih umur remaja. Sebelum beliau berdagang nanti, berdagang pertama umur 12 tahun, berarti kelas 6 SD. Kelas 6 SD, kalau nggak ikut akselerasi 12 tahun anak kita tamat 6 SD. Ya, itu berdagang pertama bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Yang ingin saya mau gariskan, Pak, karakter Rasul, akhlak beliau sampai menginspirasi yang namanya hewan ternak. Keberkahan yang luar biasa yang didapat oleh penduduk Mekah
yang dititipkan hewan piaraan mereka untuk digembala, diangon, dirawat, pagi dibawa Rasul, sore kemudian dipulangkan Rasul. Ini pemimpin, contoh yang nanti punya leadership yang luar biasa. Ma min nabiyyin ursil illa yar'al ghanam. Tidak ada seorang nabi, hadis sahih Pak, nanti di googling. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah ke dunia kecuali masa remaja kanak-kanaknya mengembala ngangon kambing. Sudah saya singgung tadi, nilai leadership di situ tumbuh. Akan ditarbiyah, dididik, tanggung jawab, mengayomi. Ya ke? Saya kalau sapinya masih melengkong wetenge, belum kenyang pulang, nanti ditanya orang tua dulu, loh ini ngembalanya bener enggak? Karena kalau dia kenyang kan Pak, perutnya enggak melengkong, bahasa Jawa nih, berarti enggak diperhatikan. Saya ditanya oleh almarhum ayah, oleh mama, ini enggak bener ngangonnya nih, dibiarkan, harus tanggung jawab. Nah, pemimpin kalau enggak tanggung jawab bahaya nanti. Ya, bawahannya bagaimana? Dan dia terkena hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita hakikatnya ini pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, pemimpin mulai dari skala kecil sampai skala besar. Dari mikro sampai makro. Semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai latar belakang dan kapasitas kepemimpinan kita. Ya, ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Tengok lagi Nabi ketika bayi. Kebiasaan orang Arab kalau dulu Pak, jangan ditanya Pak, kenapa Nabi enggak disusukan ibunya? Jangan ditanya. Orang Arab kalau lahir dulu, anaknya itu jarang disusukan ibu kandungnya, disusukan oleh wanita lain. Bapak tahu rahasianya apa itu? Saya dulu belum belajar, kenapa ya? Ternyata ada nampak manfaat, aspek positifnya kan. Pak, menghidupkan ekonomi, membuka lapangan kerja. Nabi disusukan ibu susuan Nabi Halimah, ya, dari Bani Sa'ad yang di Taif. Hidup ekonomi, dia dapat upah, dapat dinar dan dirham, dan itu adat kebiasaan yang tidak kontradiksi dengan syariat. Dia dapat, sebagaimana dulu Nabi Musa juga disusukan, tapi nggak ada yang mau Nabi Musa. Di situ skenario Allah. Ternyata ibunya kandung Nabi Musa nanti bisa datang ke istana Fir'aun. Begitu disusukan wanita lain, Bapak baca dalam surat 27 Al-Qasas, tidak ada yang mau. Ternyata Allah punya skenario. Dipertemukan ibunya yang tadi menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil untuk masuk ke istana, dipertemukan dengan anak kandungnya sendiri. Sebelumnya mau disusukan orang lain juga. Jadi menghidupkan ekonomi, dapat upah. Keberadaan Rasul di Bani Sa'ad, tengok, ini calon-calon pemimpin udah nampak Pak, dari kecil karakternya, membawa sedikit dampak perubahan yang luar biasa. Ada asar. Waktu ini diceritakan perkampungan Bani Sa'ad Pak, Bapak baca nanti di sirah, ya, rumput kering-kering, kambing itu cungkring-cungkring, kurus-kurus, bahasa Jawa nih. Prihatin orang Taif waktu itu. Nabi berada di rumah Bani Sa'ad, Halimah, membawa dampak keberkahan. Mulai Pak, rumput, Allah suburkan rumputnya. Kambing-kambing itu mulai gemuk berisi. Allah, diperah keluar susunya, Masya Allah. Wanita yang lain pingin menyusukan Rasulullah SAW, tapi sudah terlanjur. Dari Bani Sa'ad, Halimah mendapatkan job itu. Ini ciri pemimpin. Dari kecilnya udah nampak bakat-bakatnya itu Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim, kalau Bapak baca di awal-awal sirah, bercahaya ini dunia ini. Itu bukan hadis doa Pak, sahih, bercahaya. Ada cahaya begitu lahir, sampai ibunda Rasul mengandung pun nampak cahaya. Masya Allah, cahaya di Syam, Masya Allah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua, alyanuhum kaffan wa atyabuhu rihan. Dari aspek fisik, Nabi ini Pak, halus telapak tangan beliau,
semerbak harumnya Pak, harum semerbak, wangi, ndak kemprus, ndak batek, ndak kemproh. Maka orang Islam, umat Rasul harus jaga performan, apalagi Bapak sebagai atasan. Jangan cium orang batuk kemproh, wah ndak harus pakai baju baru, ndak. Makanya tatoyub, berminyak wangi atau berparfum bagian dari sunnah, menjaga penampilan. Berapa? Biar mengapa? Enggak ganggu orang lain. Itulah Islam. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Umat Rasulullah SAW, muslim terbaik itu yang bisa menjaga orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Lisan kita baik, ya kata-katanya, tuturnya baik, memberi semangat, memberikan pencerahan. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya emas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kadang-kadang diam itu Pak, qad yakunu sukut zahaban. Kadang-kadang diam itu Pak menjadi emas, kadang-kadang. Ya, kalau nggak bisa udah diam saja. Bapak lebih selamat. Tapi kadang-kadang diam itu tidak dibutuhkan. Bapak harus bersuara. Tengok situasi kondisi. Ya. Apalagi Bapak leader, kepala bagian divisi atau GM, manajer, Bapak performa harus rapi, tampilan. Nabi Imam Malik kalau mengajar itu Pak, parfumnya, Imam Malik pedagang. Saya dulu kuliah di Libya, ruang kayak gitu ya, ber-AC, satu kelas 30 di Libya. Syekh-syekh dari Riyadh, dari Madinah, dari Mekah, dari Mesir itu. Wah, itu kalau udah masuk, tutup pintu, parfumnya itu Pak, parfum Arab Pak, minyak garu apa. Semangat kita itu dengarkan keterangan dia ngajar. Dia baca kitab, kita dengarkan semua. Dari aromanya itu. Tapi kalau nih, waduh, perangus, kempromabune orang enak, was. Nggak ada inspirasi. Begitu masuk set, tutup pintu dari yang cetek, mulai dia salam, muqaddimah, puji kepada Allah, salat pada Rasul. Wah, baunya itu Pak. Bapak lihatlah nanti parfum kalau ke Mekah Madinah ya Pak. Saya pernah ditawari yang 100 mili berapa? 2,5 juta, 3. Kemahalan, bukan level saya. Saya minta aja Pak ininya. Apa? Misalnya apa? Tester. Karena ada di itu kertas kecil itu. Tak cium-cium. Tak bawa sampai ke Bentaro, masukkan koper pulang. Walah, wangi ini Masya Allah. Minyak wangi kalah, kalau minyak wangi Eropa kalah Pak. Saya lebih ngefan minyak wangi dari negara-negara Teluk, karena dia dari kayu gaharu, ramuan-ramuan. Bapak punyalah nanti ya yang mungkin 500, sejuta sebotol sesekali. Itu performan, penampilan. Bapak lagi pemimpin ya, kepala, manajer, harus ya, Nabi mengajarkan itu. Wa ahsanuhum asra. Ini role model lagi. Nabi orang yang gampang bergaul, supel. Apa bahasa sekarang? Humble ya, humble. Tidak sombong, tidak jaim. Ini satu keberhasilan kepemimpinan Rasul ini Pak. Wa ahsanuhum asratan. Yang terbaik interaksinya Rasul. Tengok Pak, contoh Nabi memberikan kita pencerahan. Waktu itu Mu'ad jadi imam, baca ayat Qur'annya panjang atau pendek? Ini riwayat yang terkenal. Mu'ad jadi imam, bacanya panjang, ya kan? Sampailah kepada Rasul. Rasul kasih pencerahan. Afattanun anta ya Mu'ad. Mu'ad, kepriben sampean iki? Nyusahno wong. Kata Rasul, kalau mau kamu jadi imam di tempat publik, tempat umum, fakhaffif, ringankan. Tidak usah kamu murojaah review hafalan. Bapak mungkin ikut tahsin, setor nama ustaz. Bapak jangan baca ketika Bapak jadi imam. Bapak baca ketika sholat sunat sendiri. Ini Rasul memberikan pencerahan bagaimana dia memberikan pemahaman kepada orang. Mu'ad waktu itu sor karepe dhewe bahasa Jawa nih. Sampai kepada Rasul. Rasul marah. Dicerahkan Mu'ad. Jangan begitu lagi. Jadi kalau kamu menjadi imam, ringankan makmum. Karena di situ ada apa ya Pak? Yang sepuh, yang punya hajat,
yang tua, kecuali exception sudah terkondisikan. Bapak qiyamul lail, malam bina iman dan takwa mabit, atau di boarding school, di pesantren. Enggak juga kiai kul huwallahu setiap sholat maghrib, isya, subuh kul huwallahu. Enggak juga. Berarti enggak cerah nanti santri. Apalagi pesantren tahfidz. Ya yang panjang dong di situ, karena apa Pak? Lingkupnya sudah terkondisikan. Ini di publik, di tempat umum, public area, rest area. Bapak singkat, terutama maghrib nggak usah panjang-panjang karena waktunya mepet. Tengok, Rasul memberikan pencerahan, akhirnya Mu'ad baru paham. Satu lagi pencerahan Rasul, ini dari kisah-kisah saja saya gali. Waktu Rasul jadi imam, mendengar ada anak bayi atau anak kecil, ngapain Pak? Nangis. Rasul pendekkan bacaannya atau Rasul tambah panjangkan? Pendekkan bacaannya supaya apa? Kasihan anak kecil itu. Tengok, Rasul pemimpin itu kan harus punya cerah, harus ada inisiatif, cepat dia mencerna keadaan, harus gitu, responsif. Jangan jadi problem, kacau kalau begitu. Jangan jadi problem, dia harus menyelesaikan problem, makhraj, jadi solusi dia. Oh cepat Rasul, kasihan. Bukan berarti khusyuk nggak dengar apa-apa Pak, bukan begitu. Bahkan dalam hadis, kalau Bapak ada sholat, ada hewan mau mengganggu Bapak, ular, Bapak boleh bergerak, pukul itu hewannya, ularnya. Bukan berarti khusyuk itu nggak dengar apa-apa, pipit mata, apa pipit itu, merem apa, pejam, enggak, tengok ke tempat sujud. Ya, ini pencerahan yang luar biasa dari lapangan langsung kita belajar. Tengok Mu'ad tadi begitu sikapnya, dicerahkan Rasul. Kalau kamu jadi imam, pendekkan bacaan-bacaan. Ya, kalau kamu jadi imam. Kalau sholat sendiri berarti kita panjangkan. Nabi sholat mendengar anak kecil bayi nangis, dipercepat sholatnya, bukan dipanjangkan bacaan. Cepat Rasul itu mengajarkan kita respon. Ya, ada asyur, hassas, sensitif. Untuk apa? Memberikan kebaikan, pencerahan, memberikan solusi, bukan jadi masalah, problem, enggak. Kemudian Rasulullah SAW lagi Pak, dari aspek karakter beliau mencerahkan kita, tidak gampang marah. Ini Pak, nauzubillah ya Pak, anak-anak kita diajarkan sejak kecil, la taghdab falakal jannah, ya kan? Sekolah dasar Islam atau pelajaran agama Islam, jangan kamu marah, kamu dapat surga. Hadis sahih. Nabi nggak pernah Pak marah itu. Apa saksinya Ustaz? Saya siapkan di sini. Pencerahan yang kita dapat seorang pemimpin role model Rasul. Anas bin Malik Pak. Anas bin Malik ini mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anas bin Malik mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kurang lebih 2 tahun. Anas bin Malik, ya, 2 tahun. Mohon maaf, bukan 2 tahun, 10 tahun saya ralat. Sabata fi sahih, tertala dalam hadis sahih, an Anas bin Malik, dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridha beliau, annahu qala, bahwasanya Anas berkata, ma masastu dibajan wala hariran alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari aspek fisik Rasul sebagai landasan dalilnya ini Pak. Saya, kata Anas, tidak pernah menyentuh kain sutra, ya, kain yang dipermak atau kain sutra yang lebih halus dari telapak tangan Rasul. Berarti Rasul itu halus tangan. Tapi Rasulullah giat, ya, produktif Rasul, ya kan? Terus wala shimtu raihata qattu atyabu min raihati. Ini pencerahan yang didapatkan seorang pemimpin daripada sifat Rasul. Aku tidak pernah mencium bau yang lebih harum daripada harum semerbak bau badan Rasulullah SAW. Bahkan keringat Rasul itu lebih harum dari minyak kasturi. Allahu Akbar. Lanjut. Ini maksud saya, pencerahan yang didapatkan dari Rasul bagi kita, apalagi Bapak seorang pemimpin. Oh, muring-muring Pak. Bapak lebih diam. Bapak pakai body language aja.
Itu akan bapak punya karisma, haibah. Tengok, walaqad khadimtu Rasulullah sallam asra sinin. Sungguh yakti teman-teman, saya menjadi pelayan Rasul 10 tahun lamanya. Anas bin Malik, kesaksian beliau. Fama qala li, Nabi tidak pernah berkata kepadaku, ya, lima fa'alta kada, kenapa kau lakukan yang ini? Jadi mengekat, tidak menghargai bawahan itu Rasul nggak pernah. Selalu memberikan pencerahan, apresiasi, Pak. Nanti kalau ada yang kurang, bapak kasih tahu. Ini pemimpin, bapak, bawahan bapak akan berhasil. Nabi nggak pernah, apa yang dikerjakan Anas selalu nggak pernah diremehkan. Kenapa kau begini? Nah, selalu Rasul kasih apresiasi. Tengok, Pak. Wala lisain lam af'alhu ala fa'alta kada. Ini hadis sahih. Nabi juga tidak pernah menyenggak Anas bin Malik. Kenapa enggak mau lakukan sing ini? Kenapa kamu enggak melakukan yang begini? Yang belum kau lakukan. Jadi Nabi ini dahsyat, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dahsyat sekali beliau secara kejiwaan, kedewasaan, secara emosional beliau, masya Allah. Apalagi bapak seorang leader, pemimpin. Kalau muring-muring bapak turun harga diri bapak. Hai bapak, bawaan bapak udah nggak respect nanti, kan? Paling muring-muring. Di depan bapak enjeh. Nanti di belakang udah. Kenapa? Nggak ada karisma di situ. Rasul sebagaimana pernyataan dan kesaksian Anas, 10 tahun dia melayani, 10 tahun menjadi asisten pribadi. Ini bukan waktu yang sebentar. Nggak pernah bentak, nggak pernah. Allah, ya, salawatullah alaika ya Rasulullah. Tetapi Rasul memberikan pencerahan juga kepada kita. Kadang-kadang beliau marah. Innama yaqdabu, angin sak mestine muring-muring Nabi marah. Izan tuhikat hurumatullah, kalau hak-hak Allah, kehormatan agama diinjak-injak. Beliau menampakkan kemarahannya. Beliau bela itu kehormatan agama. Contoh, Pak Ustadz, Kongres dalam sirah. Masih ingat, Pak? Buka lagi dalam sejarah. Ini semua dicatat, Pak. Bukan saya ngecap, bukan. Semua ada referensi. Waktu itu Bani Koinuko punya pasar tidak jauh dari Masjid Kuba sekarang. Masjid Kuba dulu, di situ ada perkampungan Yahudi Koinuko, Bu, yang di atas, Bu. Yahudi Koinuko ini spesialisasi ahli emas, nyepuh emas. Kayak di pasar Jatinegara dulu sebelum 10 tahunan ke belakang, tahun-tahun 15 tahun yang lalu di Jatinegara kan ada sepuh-sepuh emas. Ada seorang muslimah, Bu, Madinah muslimah, datang ke pasar itu membenarkan, Pak, cincin. Dalam sirah, Pak, dalam hadis sahih. Cincin, gelang beliau, kalung beliau pakai hijab. Tiba-tiba iseng Yahudi Koinuko, seorang pemuda, melecehkan muslimah ini dengan menarik jilbabnya sampai tersingkap rambut aurat. Inilah asal mula nanti Yahudi Koinuko semua terisolir, tereliminir dari Madinah karena menyalahi kesepakatan. Kesepakatan yang sudah saya singgung di depan, MUI ditulis saling menghormati, toleransi, lakum dinukum waliyadin, kerjakan agama kalian keyakinan, kami pun semua diteken sepakat. Ternyata mereka melanggar itu. Dibuka, menjerit wanita ini, disaksikan oleh dalam hadis sahih Ansor, pemuda muslim kemudian membela kehormatan wanita. Gelut, tahu gelut? Bahasa Medan ini, gelut sama Yahudi tadi yang iseng berantem, kejat-kejat dia sampai pemuda muslim kemudian dikeroyok. Sampai berita kepada Rasul, Rasul bukan senyum-senyum karena sudah fatal. Kalian sudah tidak toleransi, kalian sudah melanggar kehormatan agama Allah. Rasulullah masih kasih waktu, Pak, untuk siap-siap kemas-kemas mereka, dan semua terusir dari kota suci Madinah. Ini pertama, pengkhianatan. Nanti pengkhianatan Bani Nazir, mau menjatuhkan batu dari atas. Nabi pagi habis dari Masjid Nabawi pingin ekspansi atau turun ke bawah, mendatangi Bani Nazir.
Ya menyapalah, tiba-tiba Nabi dikabarkan malaikat Jibril, semua tertera dalam sejarah. Mereka mau menjatuhkan batu. Yang tadinya sahabat mendampingi Rasul, kaget tiba-tiba. Rasul berputar balik, langsung berangkat lagi ke rumah beliau. Di tengah jalan ditanya oleh sahabat, "Mengapa kau Rasul? Kok ya Rasulullah begitu cepat? Belum selesai hajat program yang mau engkau lakukan." "Saya dikabarkan malaikat, mereka berkhianat mau membunuh saya." Kesalahan mereka lagi, terusir lagi, tereliminir lagi. Semuanya begitu, Pak. Ya, semua mereka kemudian punya persekongkolan untuk melanggar perjanjian-perjanjian tadi. Nabi nggak pernah marah hal remeh-temeh, masalah pribadi beliau nggak pernah marah. Tapi kalau sudah menyangkut kehormatan agama, kehormatan syiar-syiar Allah, Rasul akan bela. Begitu yang harus kita wariskan. Kita harus bela. Ya, izan tuhikat. Kalau dinistakan agama Allah harus ada yang membela, nggak bisa tidak, ya. Tapi kalau masalah remeh-temeh pribadi disebut dalam sirah Nabi orang yang sangat terbuka, orang yang sangat pemaaf sekali. Urusan kehormatan Allah itu masalah besar bagi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit sekelumit kisah-kisah tadi keteladanan Rasul bisa kita teladani dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, baik di kantor, di perusahaan ataupun tentunya di masyarakat dan di rumah kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Masih ada waktu Bapak persiapan bekerja kembali 5-7 menit. Saya mohon maaf bila ada khilaf salah. Semoga sekali lagi PT Telkom Allah berikan selalu keberkahan, kemudahan-kemudahan. Dan saya doakan diaminkan. Semoga semua target divisi-divisi Bapak, bagian-bagian direktorat Bapak terpenuhi target-targetnya tahun ini. Amin. Ya, dapat bonus yang banyak dari perusahaan. Nanti bisa ke Mekah dan ke Madinah, ya, dan semoga Allah taala selalu memberkahi kita semua dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan musibah. Aku qouli hadza, kita tutup sama-sama dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Matur nuwun, matur sekelangkung, hatur nuwun. Nyon ngapunten, nyon sapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.